Selanjutnya kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu 5 dan 6, cek input dan cek login. Jadi di setiap kontrol kita sudah buatkan yang namanya cek login.php. Selanjutnya kita akan membuat cek input. Di sini kita bisa lihat dari hasil scriptnya, cek input itu dia berfungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi kita akan membuat cek input. Kita buatkan di aset, di dalam aset ini kita buatkan juga yang namanya satu file cek input.php. Ini di dalam cek input ini akan kita isi dengan script yang sudah ada di dalam cek input ini. Kita ambil scriptnya di sini, kemudian kita letakkan di dalam cek input kode editornya. Di sini. Di sini kita save dulu. Kemudian di sini kita mulai dari atas, yaitu dari admin. Kita lihat di karena di sini belum ada foldernya, kita buatkan satu folder dulu. Jadi di sini kita buatkan satu folder dulu dengan nama order. Kemudian dalam order ini kita isi cek loginnya, ini kita hapus dulu, kita cut saja. Kemudian kita isi di dalam folder ini. Ini cek login.php. Jadi cek login yang ini kita hapus, kita hapus saja dulu. Dalam cek login ini kita isi dengan script cek login. Ini kita copy semua, kemudian kita masukkan ke dalam script tadi. Kita kasih masuk dalam file ini, file cek loginnya ini. Jadi ini kita hapus dulu, session script ini kita hapus dulu. Kemudian include ini dia bersamaan dengan user interface. Ini dia bersamaan dengan aset connector.php. Jadi kita ganti, ini kita ambil, kita ganti dengan cek login tadi. Nah, ini kita ganti, kemudian kita paste yang tadi sudah kita ambil di user interface index tadi. Nah, seperti ini. Dan karena sudah ada PHP di sini, kita hapus PHP yang di bawah. Ini kita hapus juga. Dan kita beri titik koma di belakang. Kemudian cek input, karena cek inputnya berada di posisi luar di aset, jadi cek inputnya kita ganti dengan ini, tapi kita ubah namanya menjadi konektor ini, kita ubah dengan cek input. Cek input. Kita lihat dulu cek inputnya, cek input huruf kecil. Dan di sini username ini akan kita ganti dengan email, karena yang kita simpan di index.php itu dia ada dua, yaitu email dan password. Jadi di cek login aset ini kita ganti username-nya menjadi email dan sandinya kita ganti menjadi password. Kemudian di sini dia memanggil select bintang from tabel admin. Kita lihat di database kita di rumah sakit, di karyawan ini ada pekerjaannya bidan, dan yang terakhir ini kita ubah menjadi
admin, kita ubah menjadi admin, kita kirim. Nah, seperti ini. Karena di sini kita sudah ganti pekerjaan salah satu karyawan menjadi admin, maka di sini dia panggilnya select bintang from tabel admin. Ini kita ubah karena dia berada di dalam tabel karyawan. Jadi di sini kita ubah menjadi from karyawan, where username ini karena kita sudah ganti menjadi email dan sandinya kita sudah ganti menjadi password, maka di sini juga kita ubah where email dan where email sama dengan username, and sandinya kita ganti dengan password sama dengan sandi and pekerjaan. Karena di sini ada juga pekerjaan, jadi kita tambahkan di sini pekerjaan. Jangan lupa sama dengan lalu admin, karena dia status pekerjaannya menjadi admin. Adminnya harus huruf besar. Jadi yang boleh masuk itu cuman admin atas email Mia dan password Mia 6. Jadi cuman dia sendiri yang bisa login karena pekerjaan di sini sama dengan admin. Dan yang ada adminnya di sini, yang pekerjaannya sebagai admin cuman Mia sendiri. Karena dia di sini memiliki ada session, jadi di sini menghitung jumlah data yang ditemukan. Karena terdapat session di sini, maka kita ambil script dari atas tadi, yang script ini diletakkan pada halaman ini. Kita letakkan di bagian atas ini. Ini session start menghubungkan dengan koneksi asset connector.php. Oke. Jadi di sini menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Maka di sini select bintang from karyawan, where email sama dengan username, and password sama dengan sandi, and pekerjaan sama dengan admin. Jadi di sini jika email, password, dan pekerjaannya sesuai, maka dia akan kembali ke session status login. Dan di sini username-nya ini kita tambahkan underscore admin, username underscore admin. Jadi jika datanya sesuai atau ditemukan, maka dia akan ke username admin, username-nya ini yaitu email, kemudian dia akan menuju ke login ke dalam halaman, kita lihat halamannya di nav, ini karyawan, maka dia akan menuju ke karyawan. Jadi di sini kita lihat di cek tadi, sini dia kembali ke karyawan.php. Jadi di sini karyawannya itu menggunakan data karyawan ya. Jadi di sini kita tambahkan data karyawan. Sebelum data karyawan kita tambahkan titik-titik garing. Itu data karyawan itu mereka berada di dalam user interface tadi. Maka di sini garing user interface. Garing data karyawan.php. Else, dan jika gagal maka dia akan mengembalikan ke user interface dan akan mengirimkan pesan gagal. Di sini user interface garing index.php. Di session start-nya ini untuk menghubungkan kembali ke database-nya, dan check inputnya ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai.
Kemudian username-nya ini dia akan menangkap data yang dikirimkan dari form atau dari depan, di mana yang username-nya ini dia di sini sebagai email dan sandinya sebagai password. Jadi mereka menangkap data yang dikirim dari depan atau dari form. Kemudian di sini dia akan menyeleksi data admin ini, kita ganti dengan karyawan. Menyeleksi data karyawan dengan username-nya ini kita ganti dengan email. Dengan email, password dan pekerjaan yang sesuai. Dan jika data yang dimasukkan ini ditemukan dan ada, maka dia akan mengirimkan ke session status login. Dia mengirimkan ke user interface data karyawan.php. Dan jika gagal, maka dia akan mengirimkan ke user interface index.php, maka pesan sama dengan gagal jika dia tidak menemukan datanya. Dan di sini kita save dulu, save all. Kemudian kita coba testing. Ini kita hapus. Kemudian petugas pendaftarnya kita ganti dengan admin user interface. Ini kita coba login. Dia belum muncul di sini. Di sini kita tambahkan titik-titik garing user interface, data karyawan, kita coba save. Ini kita hapus index.php nya, kita hapus, dan tugas pendaftarannya kita ganti dengan admin. Coba mungkin saja. Dan di sini masih ada error kita coba cek. Kemudian Windows name email. Di sini kita ganti user menghubungkan dengan koneksi aset. Kemudian di sini kita tambahkan lagi titik-titik garing aset connector.php. Kemudian ini kita simpan juga. Ini kita tinggal tambahkan lagi di sini titik garing admin aset check input. Kemudian di bagian bawah lokasinya ini kita tambahkan juga titik-titik garing, dan juga di atasnya ini titik-titik garing user interface, kembali ke index.php. Kita coba save. Kita coba testing. Kita kembali dulu, kita coba login. Masih ada error di cek login rumah sakitnya double, rumah sakit admin control rumah sakit. Jadi di sini kita lupa untuk memasukkan include-nya. Jadi di sini kita belum memanggil include tadi. Include-nya. Oke, kita coba save. Kita cek. Oke, di sini login gagal, email dan password salah. Oke, karena ini sudah, kita copy cek loginnya ini, kita simpan juga selanjutnya di apoteker, di kontrol di dalam cek loginnya kita simpan. Oke, untuk apoteker ini karena dia keluarnya satu kali, makanya sectionnya tetap sama. Makanya di sini dia keluarnya ke pagar, kita hapus satu titik-titik dan garingnya ini kita hapus satu.
Kemudian select bintang form karyawan, where email and password and pekerjaan. Adminnya ini kita ganti, kita lihat di database. Kita lihat pekerjaannya sebagai apotekernya ini sebagai apa apoteker. Ada pekerjaan sebagai apoteker. Kita ganti salah satu bidan ini, kita ganti dengan apoteker. Bidan ini kita ganti dengan apoteker. Dan kita kirim. Apoteker juga di sini kita simpan dengan nama apoteker. Kemudian username ini adminnya kita ganti dengan apoteker. Kemudian dia akan kembali ke user interface monitoring resep.php. Jadi data karyawannya kita hapus. Kita lihat dulu di cek login tadi. Ini dia kembali ke monitoring resep.php. Oke. Jadi jika dia gagal maka dia akan kembali ke halaman indeks. Jika dia berhasil login maka dia akan dibawa ke monitoring resep ini. Kita coba save, kemudian kita testing. Ini kita hapus. Dan adminnya ini kita ganti dengan apoteker. Kita coba running. Kita login. Nah, di sini dia punya notifikasi login gagal, email dan password salah. Karena email yang kita masukkan ini bukan email si apotekernya tadi. Karena email apotekernya itu echa_gmail.com. Di sini Maria. Jadi jika kita login maka dia akan muncul notifikasi login gagal, email dan password salah. Coba kita isi dengan email dan password yang sesuai. Di sini kita lihat emailnya echa.com echa2. Kita coba ini, kita ganti dengan echa2. Kita coba login menggunakan email yang benar. Nah, jadi di sini dia akan membawa si echa ini ke monitoring resep. Setelah apoteker kita ambil scriptnya, kemudian kita bawa ke cleaning service. Kita masukkan ke cek loginnya cleaning service dalam kontrol sini. Di sini kita coba lihat dulu di database kita cleaning service-nya belum ada. Kita ubah satu di sini, Balmond ini kita ubah dengan menjadi cleaning service. Kita ubah dengan cleaning service. Kemudian kita kirim. Oke, sudah ada cleaning service di sini. Jadi di sini kita isi menjadi pekerjaannya, kita ganti dengan service. Oke, cleaning service sesuai dengan nama database-nya. Cleaning service. Oke. Jadi sini username-nya kita ganti dengan CS. Jadi sini jika dia berhasil login maka dia akan dibawa ke CS ini. Kita lihat user interface-nya monitoring kamar. Ini monitoring resepnya kita ganti dengan monitoring kamar. Dan jika gagal maka dia akan dibawa ke halaman indeks. Di sini kita save, kemudian kita coba testing.
Kita lihat emailnya. Kita ambil Balmon 4. Kita coba di sini, kita ganti apotekernya menjadi CS. Kita coba login menggunakan email salah. Di sini dia berhasil menunjukkan notifikasi login gagal karena bukan email yang si cleaning service. Kemudian coba kita ganti dengan email yang betul. Di sini Balmon 4. Kita coba login. Nah, di sini dia akan membawa ke monitoring kebersihan kamar dan ruang. Oke. Setelah CS kita tutup, kita ambil, kita bawa lagi ke selanjutnya yaitu dapur. Kita simpan ke cek loginnya, kontrol, kemudian di sini dapur. Oke, kita lihat dulu di database kita. Kita lihat dapur. Di sini dapurnya juga belum ada. Kita ganti menggunakan bidan ini, taruhlah ini. Kita ganti menggunakan Mario ini saja. Mario ini kita ubah menjadi dapur. Kita kirim. Nah, sudah ada dapur di sini. Dan kita ubah di bagian sini. Pekerjaannya kita ubah menjadi dapur. Dan kita coba lihat ini username-nya kita ganti menjadi dapur. Di sini login, jika berhasil maka dia akan membawa ke user interface. Kita lihat monitoring gizi pasien. Ini gizi pasien. Nah, jika gagal dia akan kembali ke halaman indeks. Kita coba simpan. Kita testing di sini. Ini kita ganti CS-nya menjadi dapur. Monitoring kamar kita hapus. Enter. Maria kita coba, dia login gagal karena bukan email dari si dapur ini. Petugas dapurnya kita coba lihat di database dapur itu atas email Mario. Dengan password Mario 1. Kita coba Mario 1. Kita coba login. Nah, dia membawa ke monitoring gizi pasien. Oke. Setelah dapur kita bawa lagi ke dokter. Kontrol, cek login, kita simpan. Di sini kita lihat database-nya dulu. Dokternya juga belum ada di sini. Kita ganti perawat 1 dokter ini. Yordini ini kita ubah menjadi dokter. Perawat ini kita ubah menjadi dokter. Dan kita kirim dokter Yordi. Di sini kita ganti menjadi dapur ini kita ubah menjadi dokter. Lalu username-nya juga kita ubah menjadi dokter. Jika berhasil login maka dia akan membawa ke, kita coba lihat di user interface. Ini monitoring pemeriksaan. Kita lihat pemeriksaan. Kita save, kita coba testing. Kita lihat dulu. Ambil emailnya. Dan
sandinya, passwordnya Yordinia 1. Ini kita hapus, dan dapurnya ini kita ganti dengan dokter. Oke, ini kita coba masuk dengan email yang salah. Oke, login salah. Kemudian kita coba masuk dengan passwordnya Yordinio 1. Coba login. Nah, dia akan membawa ke monitoring pemeriksaan. Ada monitoring pemeriksaan lanjutan, diagnosa, dan resep. Oke, setelah dokter, kita bawa lagi ke kasir. Kita simpan juga, dicek loginnya. Oke. Ini cek login kasir, kita ganti dengan kasir. Kita coba lihat di database, kasirnya belum ada, kita ganti Ivena ini dengan kasir. Kita ubah ini menjadi kasir, dan kita kirim. Slim kasir. Jika berhasil uji, maka dia akan membawa ke monitoring pembayaran. Oke, kita coba simpan. Kita testing dulu. Kasirnya ini Ivena 4. Ini rumah sakit kasir. Oke, ini kita coba login dengan email yang salah, login gagal. Dan Ivena 4, kita coba login. Nah, dia akan membawa ke monitoring pembayaran. Ada juga pembayaran. Setelah kasir, kita bawa juga ke pasien, kontrol, cek loginnya, simpan. Ini pasiennya, kita ganti sini pasien. Kemudian kita coba lihat di database pasien. Di sini pasiennya belum ada. Pasiennya kita ganti di Abed ini, kita ganti menjadi pasien. Kita kirim, dan kita ganti di sini pekerjaan ini, kita ganti menjadi pasien. Setelah kita ganti username pasien login, jika berhasil login dia akan membawa ke user interface pendaftaran pelayanan. Ini kita save, kita coba testing lagi. Ini kita ambil mana pasiennya Abed, ya kita ambil emailnya, dan passwordnya Abed 3. Ini kita hapus, kita bawa kasir jadi pasien. Oke, kita coba masuk dengan email yang salah. Oke, kita coba masuk dengan email yang betul. Abed berapa tadi? Abed 3. Kita coba uji. Nah, dia akan membawa ke pendaftaran pelayanan medis, rekam medis. Dan selanjutnya setelah pasien, ke perawat jaga, kontrol, kita simpan perawat jaga.
perawat jaga itu ada, kita coba lihat di database. Ini sebelum kita lihat dia akan membawa ke monitoring rawat inap. Ini kita ganti dengan monitoring rawat inap. Di sini kita ganti dengan perawat jaga. Perawat jaga. Ini username juga kita ganti dengan perawat jaga. Kemudian kita coba lihat di database perawat jaganya sudah ada atau belum. Oke, jadi di sini masih belum. Perawat jaganya itu kita ganti dengan si Starla. Ini kita ubah bidangnya menjadi perawat jaga. Oke, kita kirim perawat jaga Starla. Kita ambil emailnya dan passwordnya Starla 4. Kita coba testing. Perawat jaga kita sudah save atau belum tadi, kita coba lihat. Kita sudah save perawat jaga. Itu inap. Kita coba testing. Kita coba masukkan email yang salah. Jaga di sini kita belum save, kita save dulu. Kita coba testing lagi. Perawat jaga. Perawat jaga salah. Kita coba masukkan email yang betul. Ini Starla 4. Kita coba login. Dia akan membawa ke monitoring rawat inap. Oke, setelah perawat jaga, kita bawa lagi ke perawat pemeriksaan. Kontrol cek login. Oke, kita simpan. Ini perawat pemeriksa. Bacanya kita ganti dengan perawat pemeriksa. Kemudian jika berhasil login, akan membawa ke monitoring pemeriksaan. Perawat jaga kita ganti dengan perawat pemeriksa. Oke. Kita coba memeriksa. Kita coba lihat di database. Perawat jaga pemeriksa. Admin apoteker bidan perawat dapur. Perawat ini kita ganti dengan, kita tambahkan di sini perawat apa tadi? Pemeriksa. Perawat pemeriksa. Oke, kita kirim pemeriksa dengan email alucard@gmail.com. Ini passwordnya Alucard 2. Kita coba testing, kita save dulu. Kita coba testing. Ini perawat pemeriksa. Kita masuk dengan email yang salah, login gagal. Kita coba masuk dengan email yang betul. Ini Alucard tadi.
Alucard 2. Ini Alucard 2. Kita coba login. Dia akan membawa ke monitoring pemeriksaan. Setelah perawat pemeriksa, ada petugas pendaftaran. Kita masuk ke cek login. Oke, akan membawa ke monitoring rawat inap. Dan di sini perawat pendaftaran, petugas pendaftaran. Ini kita ganti menjadi petugas pendaftaran. Petugas. Jika berhasil login, maka dia akan membawa ke monitoring rawat inap. Oke, kita lihat di database dulu. Penjaga dapur, dokter, hasil. Kita buatkan lagi satu tabel. Sudah full di sini, perawat pemeriksa, dokter. Ini kita salin. Markus, kita ganti namanya menjadi Adel. Ini juga Adel. Ini nomornya kita ganti juga 134555666. Kemudian dia sebagai petugas pendaftaran. Lalu kesannya Adel 1. Ganti dengan wanita. Kayaknya di sini berubah menjadi tanggal 25/3/2002. Oke, kemudian kita simpan, kita kirim. Adel ini kita ganti. Oke, petugas pendaftaran sudah. Kemudian kita coba testing. Kita terus yes dulu. Kita coba testing, kita ambil email Adel dengan password Adel 1. Kita coba di sini. Ini petugas pendaftaran. Kemudian di sini petugas. Oke, kita coba login. Kita gunakan email yang salah. Di sini ada notif login gagal. Kita coba gunakan email yang betul. Dan kata sandi Adel 1. Kita coba login. Nah, di sini dia akan membawa ke monitoring rawat inap dan pendaftaran rawat inap. Oke. Jadi ini untuk halaman cek input dan cek loginnya. Oke, kita save all semua. Oke.